Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Larasati dengan NIM channel D018067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Akuntansi Pajak atas Aset Tetap. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut. Pertama, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta. Ketiga, nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. Yang keempat, dasar penilaian harta yang didasarkan dalam rangka bantuan atau sumbangan atau hibah dengan syarat sebagai bukan objek pajak bagi yang menerima pengalihan. Yang kedua, tidak memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak. Yang kelima, dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal bagi badan yang menerima pengalihan. B. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Pada dasarnya, harta tetap tidak untuk dijual karena bukan sebagai dagangan tetapi sebagai penunjang perusahaan. Harta tetap untuk dijual karena beberapa hal, di antaranya: yang pertama, karena perusahaan membutuhkan tambahan dana sehingga perusahaan terpaksa menjual harta tetapnya untuk modal kerja. Yang kedua, karena perusahaan berganti teknologi. Yang ketiga, karena perusahaan akan ditutup atau tidak beroperasi. C. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki suatu manfaat yang terbatas, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, dan untuk tujuan administrasi. Pengelompokan aktiva tetap untuk penyusutan dalam pajak. Metode penyusutan menurut pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah metode saldo menurun atau decline balance method untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, dan untuk berupa bangunan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, metode garis lurus untuk aset tetap. D. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Biaya diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. E. Akuntansi pajak atas revaluasi aset. Revaluasi aktiva tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 KMK 04 tahun 1998 pada tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 9 tahun 1998, yaitu wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Kesimpulan, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pada dasarnya, harta tetap tidak untuk dijual karena bukan sebagai barang dagangan, tetapi sebagai penunjang perusahaan untuk menjalankan usahanya, atau bisa digunakan untuk produksi, tempat usaha, sebagai peralatan kerja, dan lainnya selama umur ekonomis yang sudah ditentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan harta tetap untuk dijual. Baiklah, sekian dari makalah yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.